Halo semua, kembali lagi di channel Handi Muhammad Rizaldi. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang bagaimana implementasi dari kamus KBBI di Office 2016. Oke, langsung saja di tutorialnya. Oke, kita buka dulu Word-nya di sini dan kita klik blank dulu. Kita close. Oke, nice. Oke, pertama yaitu kalian di sini bacanya di Office, bukan di Office, tapi di apa namanya itu di komputer kalian semuanya. Nanti kalian install yaitu language Inggris dan Indonesian yang di sini tuh ada dua. Kemudian di sini juga nanti kalian di open tuh, klik option, kemudian di language kita juga tambahkan tuh namanya proofing atau spelling grammarnya di sini. Oke, caranya gimana? Nanti kalian bisa download di website resminya Microsoft-nya. Nanti pilih di bagian 2016, nanti pilih bagian berapa bit tuh di situ. Oke, langsung saja ya. Misalkan ini saya close dulu. Nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Misalkan nih ini kita pakai yang bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita pakai bahasa Indonesia. Oke. Contoh misalkan kita open the door. Tuh. Kalau bahasa Inggris di situ, maka di situ akan tertera seperti ini, teman-teman. Ada tulisan bawahnya. Oke, itu namanya salah. Oke, kalau misalkan kita enter misalkan buka toko apa tuh namanya? Sekarang lagi Ramadan kan, teman-teman. Buka toko takjil gitu ya, takjil di bulan Ramadan tahun 2025 gitu ya. Masihnya nggak tahu, coba kita search aja. Ah, ini oke, nah 1446 Hijriah bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah bulan Ramadan tahun ini. Semoga dilancarkan, semoga diberkahkan, semoga diberi kesempurnaan dalam beribadah. Oke, kita lanjut. Kita minimize dulu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah ini ada tulisan Ramadan takjil. Dalam kamus bahasa Indonesia mungkin penulisan ini salah, teman-teman. Jadi kalian bisa di blok atau enggak kalian diklik bagian ini nih. Kursor ini ditaruh di tengah-tengah di bagian kata tersebut. Kemudian klik kanan, kemudian kalian diklik tuh ada tulisan yang benar nih. Suggestionnya atau rekomendasinya nih, takjil dan Ramadan gitu ya. Benar yang seperti apa? Ramadan. Tuh. Oke, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nanti ini bisa dijadikan untuk teman-teman membuatkan laporan. Contoh nih, kalian buat laporan contoh skripsi, kemudian kalian juga buat misalkan laporan kunjungan industri, laporan prakerin atau PKL gitu kan, baik siswa atau mahasiswa. Kalian bisa banget nih di contoh tutorial kali ini gitu ya. Oke, biasanya kan kalau ada tulisan bahasa Inggris biasanya dia di situ yaitu harus huruf miring, benar sekali. Kalau kalian nggak bisa cetak LI, kalian bisa langsung ke huruf I terus di atas ini gitu ya. Oke, jadi bagi teman-teman guru, dosen ataupun yang lain bisa juga lakukan teknik ini untuk correction atau koreksi hasil bimbingan dari anak didiknya, baik mahasiswa atau siswa-siswi di sekolahnya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman. Oke, tak langsung nggak usah lama-lama lagi. Kalau udah tahu kayak gini tutorialnya, kita langsung ke misalkan di sini kalian tulis bahasa mungkin benar-benar language nih. Kalian kalau misalkan di office atau di komputer kalian yaitu ada bahasa Indonesianya, kalian bisa tulis bahasa. Kalau kita karena pakai bahasa Inggris di komputernya, sistem defaultnya yaitu kita langsung ke language setting aja. Klik di sini, kemudian klik language gitu ya. Oke, langsung. Kemudian di sini biasanya itu kalau
tambahkan dua kamus ini gitu ya. Ini dua kamus harus diinstal. Cara installnya bagaimana? Oke, kita remove dulu tuh. Ini saya close dulu ya. Jangan, nggak usah disimpan. Ini kalian tinggal klik di bagian sini. Pastikan kalian teman-teman semuanya punya internet. Oke. Udah di sini ada tulisan bahasa Indonesia. Kalau nggak tulis aja Indonesia gitu. Indonesia. Di sini ada dua. Kalian install semua aja nggak apa-apa. Kita klik next, kemudian kita install, kemudian tambah lagi, ketik lagi Indonesia. Kemudian kita yang ini klik, kemudian next, kita install. Oke, kita tunggu sampai proses selesai gitu ya. Nanti kita samping dulu, kita ke browser. Oke, seperti ini hasilnya. Oke, kalau teman-teman lanjut aja sembari ini menunggu biar videonya nggak kelamaan, kalian harus buka lagi tuh, buka yaitu download. Kamus Indonesia Microsoft Office 2016. Oke, ini dia. Nih, kalian tinggal kesini boleh. Dan nanti untuk link websitenya nanti saya taruh di kolom deskripsi, tinggal kalian download aja itu. Dan di sini select download. Nah, kalian di sini diinformasikan yaitu Proflic Tools 2016. Ini ada sistem operasinya 64 bit atau 86 bit. 86 bit itu biasanya 32. Di sini 32, ini 64. Caranya gimana cara lihatnya? Kita spill dulu ke sini. Dan ini tandanya udah jadi ya teman-teman semuanya. Oke, setelah itu kita minimize. Habis itu kita ke board lagi. Kemudian pastikan di sini yaitu option, kemudian di trust, bentar. Di sini ya. Akun. Kita ke akun, kemudian about word. Oke. Di sini tertera yaitu 64 bit. Kelihatannya teman-teman di zoom sendiri ya di komputer atau di handphone kalian. Di sini 64 bit, kita download yang bagian 64 bit. Kemudian di download seperti itu ya teman-teman. Karena saya udah punya Proficnya yang ini tools. Oke, nanti kalian bisa langsung install dan di save gitu ya teman-teman. Gitu, kalau setelah download selesai kalian bisa buka foldernya seperti itu kayak gini. Oke, setelah itu kita close dulu. Ini minimize dulu, kita ke file downloadnya. Nah, ini tinggal klik kanan, kemudian run administrator, kemudian kita klik yes. Kemudian klik di sini tuh. Kemudian karena saya sudah download, sudah install, tinggal kalian diklik ini, kemudian lanjut gitu aja sih. Gitu. Hampir selesai, cukup mulai ulang Word, Anda bisa bekerja kembali. Gitu, klik OK, setelah itu selesai. Gitu teman-teman semuanya. Kemudian langsung kita uji coba ke Word. Oke. Nih. Kemudian di sini pastikan kalau kalian pakai bahasa Indonesia, kalian pakai bahasa Indonesia aja. Kemudian di sini misalkan open the door gitu. Oke, kemudian misalkan buka toko gitu. Kalau buka toko udah benar, kalau open the door salah gitu ya. Di sini juga rumusnya udah langsung ke the text gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung, ada juga misalkan nggak kayak gini, kalian ke reference, bentar. Nah, ke preview, kemudian language-nya shift-roving-nya yaitu kalian pastikan di bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia kalian set as default, kemudian oke. Gitu teman-teman. Language preference-nya nanti kalian bisa yang tadi yang di sini. Biasanya tuh kita kalau yang di pertama itu biasanya di sini teman-teman. Ya, di atas ya. Biasanya. Nah, nanti pastikan kalian bahasa Indonesianya nanti di setup di paling atas. Itu caranya setup default. Itu teman-teman semuanya. Kemudian klik profilnya dulu juga. Nanti kalian teman-teman ininya di checklist nih disamakan aja. Kemudian ini juga sama 1 2 3 4. Gitu. Nah, nanti teman-teman
jikalau nih, ini jangan di-hide semua ya. Kadang-kadang tuh ada mahasiswa atau ada dosen, ada siswa juga biasanya dia di-hide tuh, biar nggak kedetek bahwa itu tuh kalimatnya salah. Biasanya ininya di checklist. Kalau ini di checklist maka itunya akan hilang. Gitu. Pastikan ini di main dulu. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan custom dictionary juga bisa teman-teman. Gitu ya. Saran juga sama, ini di blok. Oke, ini di copy dulu. Kemudian kita ke file. Tuh, ini cara manual sebenarnya sih. Kita ke sini. Ini kan ada alamat, kemudian kita pastekan di sini atau ctrl-v. Kemudian kita enter di sini, kemudian muncul tuh ada namanya custom DEC. Nah, biasanya kalau teman-teman baru pertama kali biasanya kosongan seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita download lagi tuh, nanti filenya saya share di kolom deskripsi. Nanti di desktop ya tadi ya. Nih, ini ada KBBI Word-nya, bentuknya TXT. Nah, teman-teman di situ nanti copy tuh KBBI-nya di Ctrl A, kemudian Ctrl C. Kemudian di custom yang tadi, oke, kemudian kita Ctrl P. Kemudian klik file, klik save. Gitu aja, selesai. Sama kok hasilnya seperti itu. Itu aja dari yang bisa saya share kali ini. Oke, kita contoh satu file aja deh, misalkan deh. Bentar. Buat misalkan kita ke laporan PKL Farid deh. Sebentar kita oke dulu. Sorry. Kita oke. Bisa restart. Kita restart itu caranya kita buka kembali Office-nya atau Word-nya. Kita ke Word, misalkan kita ke tugas akhirnya punyanya siswa nih. Oke, contoh ini. Gitu, ini kan masih settingannya tuh Indonesia, kemudian kita ke preference, kita ke review, kemudian kita ke set proofingnya kita pakai ini bahasa Indonesia, language preference-nya juga sama. Kemudian kita proofing, nah ini recheck dokumen lagi, yes, oke. Nah ini kelihatan nih, ini salah nih penulisannya, Ganjar mau. Kalau ada tulisan seperti itu sih nggak apa-apa. Ini prakerin itu harusnya apa? Prakiraan. Kalau misalkan di situ kamusnya nggak ada ya, yang peneliti ya juga nggak apa sih sebenarnya, seperti itu. Itu teman-teman, nanti kelihatan semuanya di seperti ini. Dan ini contoh, nih optik menyambungkan, berarti menyambungkan yang benar. Mengerol nggak ada ya di itu, nanti kalian bisa mengerol atau nggak tahu nanti yang seperti apa yang benar. Fiber optik itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris berarti kita garis miring seperti itu teman-teman. Skills itu bahasa Inggris atau Indonesia, diperhatikan lagi. Ini cukup baik untuk laporannya. Nggak ada nih manfaat gitu kan, klik kanan gitu. Jadi teman-teman nanti biar mempermudah, biar kalian pembimbing kalian selalu dengan kalian semuanya. Ini laporan prakerjanya bagus, atau laporan skripsinya atau tugas akhirnya dan lain sebagainya itu bagus. Itu tips and triknya dari Office Word tersebut gitu ya teman-teman. Jangan lupa dicek kalau teman-teman itu tadi gimana ya tadi ya, file, option, kemudian profitnya tuh ini jangan di-hide. Kalau di-hide maka tidak akan terdeteksi. Kita coba deh, oke, tuh hilang kan, tandanya benar semua tuh, bener ya. Kalau kita sih enjoy aja, tinggal ngeprint selesai. Tapi kalau kalian mau belajar lebih, kalian harus seperti ini. Itu dari yang saya bisa sampaikan. Nanti juga ada tutorial cara membuat laporan, nanti bisa dilihat di video-video selanjutnya gitu ya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, klik tombol like-nya kalau kalian suka video ini. Kalau nggak suka juga kalian bisa juga di dislike. Oke.
Itu sekian, terima kasih. Bye bye. Selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, see you next video.